Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu, Bu, udah ngantuk belum? Alhamdulillah. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para guru-guru, para sepuh tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah para ulama hadir tumplek malam ini. Mudah-mudahan masuk surga bareng, amin. Yang pulang duluan insya Allah dipersulit masuk surga. Halqa al-istighosah. Ini guru saya. Satu mazhab, satu rikot. Ini guru saya cuman dari dulu kecil aja dari dulu. Dulu saya sama istri takut banget. Dikasih wirid sama dia, alhamdulillah. Nurut. Ya, ini guru saya, satu torikot, satu mursid. Jadi walaupun sibuk harus hadir. Alhamdulillah Kiai telah menerima kami dalam tabligh akbar keliling 3 provinsi ya, Jakarta, Jawa Barat, Banten. Malam ini ada 2 peristiwa yang kita peringati dan harus diingat terus. Yang pertama hijrah Rasulullah, yang kedua kemerdekaan Republik Indonesia. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya dulu Rasulullah musuhnya orang-orang kafir. Betul betul. Betul betul. Kemerdekaan pun musuhnya orang-orang kafir. Jadi mengkikisnya gampang. Gitu. Tapi sekarang ya Allah, musuhnya bukan orang kafir, sama-sama umat Islam. Makanya Rasulullah bersabda, man ahya sunnati fi fasadi ummati falahu mislu ajrin mi'ata syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di mana masyarakat sedang rusak, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mati 100 mati syahid. Jadi kita cengar-cengir begini nih, 100 orang mati syahid. Masya Allah, berat itu. Jadi kalau zaman Rasulullah perang sama kafir, Indonesia juga dulu perang sama kafir, kan begitu ya. Nah kalau sekarang berat sekali. Ciri-ciri orang NU kata Gus Dur dulu sebelum Gus Dur jadi presiden, persatenya di kampung-kampung kayak begini nih. Nggak ada pesantren pinggir jalan, nggak ada. Pesantren NU pinggir jalan nggak ada. Yang amaliyahnya NU itu yaitu ahli sunnah wal jamaah, tahlil, muludan, rajaban, betul betul. Usoli, kunut, itu namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa kita harus menghidupkan NU? Karena tugas DKM ini sama dengan tugas NU. Apa? Yang pertama, mempertahankan paham ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, memperkokoh keutuhan NKRI. Apa melotot begitu sih? Terus nih. Jadi pahalanya gede banget. Makanya malaikat Jibril pernah dipanggil oleh Allah. Ya Jibril, apa ya Allah, siap. Tolong anak buah kamu ajak semua ke dunia. Ada apa? Coba cek orang yang lagi ngaji, yang lagi kumpul, minta apa itu. Turun semua tuh malaikat. Begitu sudah ketemu, lapor ya Allah.
umat Nabi Muhammad yang kumpul itu minta diampuni dosanya dan mudah-mudahan masuk surga. Jawab Allah, yes. Begitu, Masya Allah. Nah, malaikat Jibril protes, ya Allah, kan itu yang ngajak, ada yang ngantuk, begitu. Ada yang ngiler, ada yang budek, begitu katanya. Walaupun ngantuk, ngiler, budek, yes, begitu katanya, Masya Allah. Jadi kalau kita ada yang hadir budek, itu gampang. Tatkala teman nyengir, ngikut nyengir, begitu kata Allah. Ini cengar-cengar begini sama dengan 1000 rakaat. Mana ada yang sholat sunat 1000 rakaat kuat, tapi gara-gara ngaji begini? Allah. Tuh, yang kedua terakhir. Amin. Amin. Jadi DKMN ini adalah tiga misi utama. Yang pertama, melestarikan, memperjuangkan paham ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, memperkokoh keutuhan NKRI. Yang ketiga, berkhidmat kepada para ulama Nahdlatul Ulama. 3 tuh. Sama dengan konsep Nahdlatul Ulama. Terus apa terus? Terus apa terus? Sebab apa? Kata Gus Dur ngomong dengan saya itu. Pokoknya gini Kiai, tugas saya itu dakwah. Nggak boleh jadi menteri, nggak boleh jadi presiden. Kan saya betul cocok banget jadi presiden ini. Rencana saya kalau jadi presiden Gus, saya bercanda sama Gus Dur. Saya ikut Rasulullah. Pertama angkat ibu-ibu setinggi-tingginya. Terutama janda-janda, nggak boleh ada yang nganggur begitu. Caranya gimana? Orang kaya wajib punya bini lebih dari 1. Begitu rencana saya. Bagaimana bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu? Ciri-ciri dekat kiamat, kiai dilawan nenek-nenek. Kita singkatkan, udah malam ya. Kemudian Gus Dur mengatakan, idza sholahatil NU sholahatil NKRI. Wa idza fasadatil NU fasadatil NKRI. Apabila NU ini kuat, NKRI itu akan kuat. Tapi kalau NU hancur, NKRI kan? Kenapa? Karena NU punya misi, NKRI harga mati. Ribuan ormas di Indonesia yang punya tujuan NKRI harga mati hanya Nahdlatul Ulama. Biar tahu nih. Makanya begitu dikuasai oleh Wahabi, amalan-amalan NU bidah semua, haram semua, kan begitu ya, syirik semua. Makanya lahirlah Nahdlatul Ulama tahun 1926 untuk melawan paham Wahabi yang pusatnya di Saudi Arabia. Begitu biar tahu. Nah, dulu Wahabi ada di Saudi. Sekarang Wahabi sudah ada di Cikarang. Dengerin ngomong nih. Kalau NU tidak bangkit, DKM ini tidak bangkit, habis kita ditelan oleh Wahabi. Dengerin. Biar paham. Mana datanglah ke Indonesia sekarang ini. Pokoknya amalan NU udah nggak benar semua. Muludan syirik, tahlilan syirik, setan banget. Isra Mi'raj syirik, begitu masalah. Nah, oleh Gus Dur saya suruh ngelawan yang begitu. Kiai, kalau ngelawan Wahabi nggak usah pakai dalil-dalil, walaupun kalah nggak bakalan menang, tempeleng aja, begitu kata. Kenapa NU ngadakan tahlil muludan? Isra Mi'raj, dengerin gua ngomong. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad. Dengerin. Nah, bayangin, masa kita tahlilan kafir syirik? Orang Kristen umur 80 tahun masuk Islam hanya baca asyhadu alla ilaha illallah, dosanya habis. Masa kita tahlil bilang kafir, setan banget.
Yang ketawa buat apa? Itu yang ketawa NU apa bukan? Oh nggak apa-apa kalau itu. Saya punya ilmu dari engkong di Banten. Lu kalau lagi ceramah ada yang ngeledek, baca 3 kali itu orang kencing melulu gitu deh. Kecuali orang NU katanya nggak mempan begitu ada. Betul apa betul? Yang kedua, kenapa NU bikin tahlilan, muludan, Isra Mi'raj? Dari dulu pemerintah Indonesia tidak pernah memikirkan NU, apalagi zaman Orde Baru. Ini anak muda jarang ngerti. Kebetulan saya turunan Banten dan Jawa Barat, makanya biar udah tua berani. Kenapa? Ilmu saya dari Banten. Begitu. Dulu tembak nggak mempan dulu. Dan sekarang mah bini takut banget. Udah ya, segini aja ya. Temenin, Masya Allah. Dulu. Makanya NU di Jawa Barat bangkitnya baik dengan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus apa terus? Terus apa terus? Tapi NU nggak boleh berontak. Sebab NU prinsipnya. Dengerin ya. Jadi yang nama NU itu kan Amalia, kemudian Fikro, nggak boleh ngelawan pemerintah, nggak boleh. Kata Gus Dur, kalau pemilihan presiden langsung, walaupun monyet terpilih jadi presiden, wajib dihormati karena telah terpilih. Begitu kata Gus Dur. Gus Dur itu. Sebab bagi NU menjelek-jelekan, melawan pemerintah yang sah, haram. Awas hati-hati. Sekarang semua ngaku NU, Wahabi ngaku NU. Betul apa betul? Hati-hati. Makanya orang NU harus pinter, jangan goblok. Caranya gimana Kiai? Deketin Kiai NU, masuk pesantren. Sekarang alhamdulillah Pak Jokowi satu-satunya presiden yang memperhatikan Nahdlatul Ulama. 22 Oktober Hari Santri Nasional. Bayangkan, tak ada presiden kayak Pak Jokowi. Biar ceking tapi mantep. Tapi apa kata musuh-musuh NU? Jokowi PKI, begitu kan itu ya. Lahir juga belum dibilang PKI. Zaman saya NU dulu. Dan saya di PBNU dimpanin oleh Gus Dur. Setiap keras yang dihadapi, saya tugasnya. Ini walaupun sudah tua, kalau sudah ngomong NU, kata bapak saya, musuh lu cuma 2 tong. Siapa yang merusak NKRI dan menghina NU, lu gampar. Begitu. Itulah tugas saya sekarang. Ya sekarang, kenapa Pak Jokowi? Alhamdulillah tanda tangan. Sekarang bahkan di bawah presiden. Karena apa? Karena pesantren mempunyai 4 keunggulan. Yang pertama, belajar agama langsung praktek. Lagi pesantren ini apa sih tugasnya? Mewakili orang tua yang nggak ngerti agama. Tuh, yang wajib ngajar agama kan sebetulnya ibu bapak, terutama ibu. 75% anak tugasnya diajar oleh ibu. Sebab ibu yang ngajarin jalan, ibu yang ngajarin makan, ibu yang ngajarin ngomong, ibu. Jadi kalau anak kita udah gede tukang bohong, itu yang salah bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Yang ngajarin ngomong bapaknya apa ibunya? Ibu. Nah kalau anak kita gede bohong, yang salah bapaknya apa emaknya? Ternyata bini saya nurun dari sini, brengsek. Bini saya juga begitu, anaknya nurut nih kayak emak. Anak zamannya memang kayak babanya, brengsek banget. Ternyata ilmunya dari sini, brengsek. Nah sekarang ibu nggak bisa ngaji, nggak ngerti fikih, nggak ngerti tajwid, nggak ngerti agama, tapi pengen masuk surga. Itu caranya 2. Yang pertama, dengerin. Ibu kan goblok nih, tapi pengen masuk surga ya. 2 caranya.
Yang pertama pulang, Pak, ya Allah, dikirain saya cuma masak doang, nyuci. Ternyata kata Kiai itu muridnya Kiai sini, ternyata saya tuh ngajarin tajwid, fikih. Nah sedangkan saya kan goblok, Pak. Gini aja, Pak, supaya saya ke surga, Bapak ke surga, anak ke surga. Wallahi saya ikhlas, saya ridho. Silakan Bapak nikah lagi. Dengan siapa, Bu? Dengan ustadzah untuk ngajar anak kita. Begitu. Jadi kalau ibu goblok, kawinin sama ustadzah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Daripada ngundang kiai amplopnya gede, mendingan kita kawinin laki, ibu bisa ngaji ke dia. Kan begitu kan asik banget, praktis. Setuju ibu, setuju? Jangan turut campur loh, diam aja kau. Nah kalau nggak setuju yang kedua nih, dengerin. Ntar pulang ngomong anaknya, Tong, lu pindah ke pesantrennya Kiai apa namanya? Kiai Atin. Nggak mau mak, nurut mak urus, nggak nurut gua pencet. Begitu. Lama galak banget, dengerin Tong. Emak nggak bisa ngaji goblok. Apalagi baba lu lebih tolol dari emak. Nah lu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita ke neraka rombongan semetro mini tolol. Nah supir baba lu kenek emak, penumpang lu. Kata malaikat kemana, Po? Neraka. Langsung, iya saya. Dengerin. Rombongan emak bapak anak ke neraka karena nggak bisa Tapi kalau anak di pesantren, dengerin, bapaknya di neraka, emaknya di neraka, amin. Nah punya anak lagi mondok di Kiai Atin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik Bu. Bapak di neraka panas ya, naik. Emang sebabnya apa saya bebas? Anakmu yang sedang mesantren di Kiai Atin ngirim Yasin, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Jadi walaupun nunggak tetap doa masa pindahin besok. Kalau pengen selamat. Kalau orang kaya nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa, masuk neraka pantas pernah enak. Nah orang miskin masuk neraka, kata malaikat, pusing gua melihat lu. Di dunia susah, mati ke neraka gua pencet kagak tega. Nggak dipencet tugas gua, wah hajar aja. Itulah tugas penceramah NU, kalau malam ya begini. Nah kalau serius lu bubar kan gitu. Makanya amplop kudu paling mahal. Terus apa terus? Pesantren adalah ruh NU. Sekarang dicoret. BNPT ngomong ada 162 pesantren di Indonesia terpapar teroris. Pas nih. Ada pesantren haram Pancasila, haram NKRI, haram pemerintah kita. Sekarang sedang didata, ada semua di kita. Tunggu tanggal mainnya. Setan banget. Itu yang nyorek NU. Kita umumkan itu bukan pesantren NU. Betul betul. Jadi sekarang Islam ini dijual untuk menghabiskan Islam di Indonesia. Rumah tahfidz, hati-hati. Gurunya siapa?
Pesantrennya di mana? Tanyain, tanya. NU harus cerdas. Betul apa betul? Sumbanglah ke pesantren NU, amin. Ke madrasah NU, betul apa betul? Ke sekolah NU, jelas, jangan nyumbang teroris. NU saatnya sekarang bangkit untuk memperkokoh NKRI. Orang lahiran tuh ya Allah sakit katanya. Emangnya. Yang mana nggak sakit, ibu beranak masuk 7 on, keluar 4 kilo. Kapan nimbangnya gue tabok. Tapi ibu-ibu walaupun lahiran sakit nggak ada yang kapok. Anak pertama 2 udah banget, tuh aja enak banget, sakit banget. Gua ngeden, lu kagak. Mestinya kan kita ngeden bareng. Ini kan kerjasama. Enak lu, nggak enak gua. Udah 1 aja bang. Iya. Ntar mau udah 40 hari. Bunting lagi. Itu yang ngajak duluan biasanya bininya apa lakinya? Lakinya. Ini yang ngomong mulu janda apa perawan sih? Lakinya. Laki minta, bini kagak, bunting enggak. Kan lu. Yang kedua, dengerin, hebatnya pesantren. Makanya Pak Jokowi sayang sekarang sama pesantren. Bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, matematik pinter, fisika pinter, bahasa Arab pinter, nausoro pinter, bahasa Inggris pinter, betul-betul hadis pinter, komputer pinter, apa yang tidak ada. Nah sekarang di sini Salafiyah, kenapa? Boleh, karena di sana ada SMP, ada SMA, cukup di sini pesantren, anak boleh sekolah di luar. Dan yang paling penting lagi apa sekarang? Saya ngomong, profesor, doktor jadi dosen di kampus, dapat sertifikasi. Kenapa kiai apal Alfiyah, apal Imriti, apal Fathul Muin? Kenapa kagak dipikirin gajinya? Ayo jalan. Kapan bupati mendidik akhlak rakyat? Kapan wali kota mendidik akhlak rakyat? Kapan presiden mendidik akhlak rakyat? Kami kiai yang mendidik akhlak. Kenapa kagak dipikirin gaji? Mulai tahun ini dapat. Udah dikit lagi ya. Yang kedua, 50% anak NU di pesantren enggak sekolah formal. Betul Pak betul? Yang dapat bos yang sekolah SD, SMP, SMA, SMK, ibtidaiyah, sanawiyah. Lihat kenapa anak-anak NU yang mondok enggak sekolah enggak dikasih bos? Ayo jawab. Saatnya NU bangkit sekarang. Betul Pak betul? Tanpa NU hancur. Makanya sekarang NU kuasai Indonesia. Apanya? Birokratnya, politiknya, betul apa betul? Ekonominya, betul apa betul? Pendidikannya wajib kita tampil. Kata Gus Dur, Kiai, sekarang NU ada kesempatan ambil, nggak ada kesempatan cari. Coba kalau bupati NU, wali kota NU, gubernur NU, presiden NU, nggak ada kiai ceking. Ya tuh Kalimantan Timur NU, Kalimantan Barat NU, Sumatera Selatan NU, Kalimantan Tengah gubernurnya NU. Kiai besok datang, siap semua, hotel siap, tiket siap, transfer 30 juta, begitu. Nah kalau di sini berapa duit? Ini kan NU semua ya. Awas, ngomong selain NU awas, gua wiridi dulu kencing belum. Kalau NU kuat, NKRI juga kuat. Yang terakhir, awas ya. Sekarang coba NU diperebutkan. Allah. Kita harus taat kepada aturan, taat kepada organisasi. Betul betul. Di sini ada pengurus NU, tanya kalau ada apa-apa, jangan nanya kepada yang bukan pengurus. No, ada ketuanya untuk tanya. Ini sebetulnya apa sih? Ini sebetulnya apa? Jangan ngambil keputusan sendiri. Taat kepada azas organisasi. Tanya. Biar jelek kayak apa? Yang penting
Betul apa betul? Itulah kehadiran kami di KMN, bagaimana supaya ahli sunnah wal jamaah tetap menyebar di Indonesia dan juga NKRI tetap utuh. Kita berkhidmat kepada para ulama muassis Nahdlatul Ulama. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapa saja yang jadi pengurus NU atau pengurus NU asal berkhidmat kepada ulama NU, melaksanakan amalia NU, ikhlas menyebarkan amalan NU, diakus santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, insyaallah meninggal husnul khotimah. Makanya Rasulullah pernah ngomong sama sahabat, wahai sahabat, aku rindu banget sama saudara-saudaraku, begitu. Nah sahabat tanya, bukankah aku saudaramu ya Rasul? Bukan, engkau adalah sahabatku. Jumpa dengan aku, agamanya sama, melihat wajahku. Tapi ada orang ketemu sama Nabi juga enggak, ngajarin kita juga enggak. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngobrol juga enggak. Tapi kok sholawat kepadaku, cinta kepadaku. Siapa itu? Umat Islam termasuk di Indonesia Nahdlatul Ulama. Makanya kita orang NU tiada hari tanpa baca sholat. Saya ngomong sama Gus Dur, Gus, kenapa sampai nama Kristen akur, sama Hindu akur, sama Buddha? Lah itu kan ajaran agama kita, Kiai. Ajaran agama kita. Jangankan sesama manusia, ada dulu dalam sejarah. Ini hadisnya sahih ya. Perempuan nakal namanya Perek. Di padang pasir kehausan, ada sumur turun. Begitu. Begitu kenyang naik, ada anjing mus kehausan. Ini kalau nggak minum mati nih anjing. Perek turun lagi. Sepatunya diisi air, diminumin anjing. Anjingnya gagah lagi, kabur. Sholat enggak, ngaji enggak, istighfar enggak. Gara-gara nolongin anjing ciptaan Allah jadi waliullah. Bayangin. Istighfar kagak, minta ampun kagak, kerjanya Perek. Gara-gara nulung anjing jadi wali. Itu zaman Nabi ada namanya Khawarij. Kata Nabi, panik Quran cuma sampai tenggorokan. Betul betul. Nanti setelah itu ada di akhir zaman Khawarij. Siapa itu? ISIS, HTI. Betul apa betul? Yang tidak sependapat kafir di Indonesia gudangnya. Makanya kami sedang minta, lihat Saudi Arabia. Sekarang haram ada Wahabi di Saudi Arabia. Bahkan yang ngomong khilafah langsung tangkap penjara. Di Indonesia harusnya begitu, harusnya begitu. Nah itu kan ajaran Nabi, ajaran Allah ya Kiai. Kalau Allah mau Islam semua bisa, kafir semua bisa. Tapi kan yang bikin jadi Kristen Allah, yang jadi Hindu Allah, yang jadi Buddha juga kehendak Allah. Kita jadi orang Islam juga kehendak Allah. Begitu. Dan segini aja ya. Ya. Mari hari ini kita bersama-sama kompak Nahdlatul Ulama, kompak ahli sunnah wal jamaah. Untuk apa? Mempertahankan NKRI. Selamat beristirahat, mudah-mudahan pesantren tambah maju, kiai-kiai berkah semua. Wallahul muwaffiq ila aqdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.